Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ulangan harian PLSV, yaitu persamaan linear satu variabel. Langsung saja, untuk nomor 1. Ditetapkan bahwa berat satu permen adalah X gram dan berat satu koin adalah 2 gram. Nah, di sini untuk satu permen beratnya X gram, kalau untuk satu koin yaitu 2 gram. Nyatakan hubungan antara sisi kiri dan kanan timbangan dalam bentuk persamaan linear. Untuk yang sisi kiri yaitu ada 3 permen dan 2 koin. Untuk sisi kanan yaitu ada 1 permen dan 10 koin. Untuk yang sisi kiri dulu, karena berat satu permen adalah X gram, berarti kalau ada 3 permen adalah 3X beratnya. Yang kiri ada 2 koin. Kalau satu koin itu beratnya 2 gram, kalau ada 2 koin berarti menjadi 4 gram. Berarti yang sisi kiri 3X plus 4. Karena timbangannya ini seimbang, nah beratnya sama kiri dan kanan, berarti tandanya adalah sama dengan. Yang sisi kanan ada 1 permen, berarti beratnya adalah X. Ada 10 koin. Nah, kalau 1 koin itu beratnya 2 gram, kalau ada 10 koin berarti beratnya adalah 20. Ini ditambah dengan 20. Maka, hubungan antara sisi kiri dan kanan timbangan dalam bentuk persamaan linear yaitu 3X plus 4 sama dengan X plus 20. Sekarang untuk nomor 2. Manakah persamaan berikut ini yang penyelesaiannya adalah 3? Nah, kemudian manakah yang penyelesaiannya adalah negatif 3? Kita cek dulu untuk yang A. Nah, untuk yang A kita cek dulu yaitu tertulis di sini. Untuk yang A berarti kalau kita cek apakah penyelesaiannya 3? Kalau 3 berarti 2X ditambah 3. Ini sama dengan 9. Kita cek. X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 2X 2 kali 3 ditambah 3. Apakah hasilnya 9? 2 kali 3 yaitu 6 ditambah 3. Ini adalah 9. 6 tambah 3, 9 sama dengan 9. Berarti yang A, ini penyelesaiannya adalah 3. Oke. Kalau yang B, untuk yang B, nah, apakah penyelesaiannya itu 3? Kita cek, yaitu X dikurangi 5, apakah hasilnya sama dengan 2? Nah, kalau kita ganti dengan 3, yaitu 3 dikurangi 5, apakah hasilnya 2? 3 kurang 5 adalah negatif 2. Nah, di sini kita tahu negatif 2 ini tidak sama dengan 2, maka B ini penyelesaiannya bukan 3. Nah, kita cek lagi, apakah B ini untuk yang soal B penyelesaiannya adalah negatif 3? Kita coba X dikurangi 5 sama dengan 2. Kalau kita ganti dengan negatif 3, negatif 3 dikurangi 5, apakah hasilnya 2? Negatif 3 kurangi 5, hasilnya adalah negatif 8. Nah, negatif 8 tidak sama dengan 2. Berarti yang B ini penyelesaiannya bukan 3 dan bukan juga negatif 3. Kalau yang C, nah, C, apakah penyelesaiannya 3? Kita cek. Negatif 2X sama dengan 6. Kalau kita ganti dengan X-nya dengan 3, yaitu negatif 2 dikalikan 3. Apakah sama dengan 6? Negatif 2 kali 3 hasilnya adalah negatif 6. Dan negatif 6 ini tidak sama dengan 6. Kita coba lagi. Apakah negatif 2X sama dengan 6 ini jika penyelesaiannya adalah negatif 3? Kita cek. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 sama dengan 6. Negatif kali negatif positif. 2 kali 3 yaitu 6. Nah, ternyata benar. Sehingga untuk A, penyelesaiannya ini, nah, untuk yang A, ini HP-nya adalah 3. Kalau yang C, ini HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Kalau yang B ini bukan 3, bukan juga negatif 3. Maka jawabannya adalah yang A, himpunan penyelesaiannya 3, dan C, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3. Lanjut ke soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, kalau yang nomor 2 tadi kita coba-coba kita masukkan nilainya, kalau sekarang di sini langsung diminta menentukan himpunan penyelesaian. Nah,
Kalau 4x ini sama dengan 32, nah sekarang koefisien dari x yaitu adalah 4, maka ini dibagi dengan 4 masing-masing sisi. Yang kiri kita bagi 4, yang kanan kita bagi 4. 4x bagi 4 adalah x, sama dengan 32 dibagi 4, ini hasilnya adalah 8. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 8. Harus ditulis seperti ini. Ke soal nomor 4. Nah, ini sama dengan nomor 3 tadi, mirip maksudnya. Nomor 4 ini mirip dengan nomor 3. Bedanya agak sedikit lebih kompleks atau rumit. Kita tulis 3 dikalikan X kurangi 5, ini sama dengan negatif 6. Kita kalikan dulu perkalian bentuk aljabar yang kemarin. 3 dikali X yaitu adalah 3X. 3 dikali negatif 5X hasilnya negatif 15. Ini sama dengan negatif 6. Nah, kita ingin yang di kiri hanya X saja, atau yang punya variabel X. Berarti yang selain itu, atau yang konstantanya negatif 15 harus dinolkan. Nah, bagaimana cara mengenolkannya? Nah, negatif 5 lawannya adalah plus 15 agar jadi 0. Berarti yang kanan juga ditambah dengan 15. Sehingga 3x yang kiri tinggal 3x karena negatif 15 tambah 15 yaitu 0, sama dengan negatif 6 ditambah 15 hasilnya adalah 9. Nah, sekarang karena yang kiri hanya ada punya variabel x yaitu 3x, koefisien dari x yaitu 3 kita bagi dengan 3. Nah, 3x bagi 3 hasilnya adalah x, 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu adalah 3. Untuk nomor 5, nah ini mirip seperti sebelumnya tapi lebih kompleks lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 6x kurangi 17 sama dengan negatif 3x ditambah 10. Kita tulis dulu. 6x dikurangi 17 sama dengan negatif 3x plus 10. Kita ingin x-nya itu yang punya suku yang sejenis dengan 6x dan negatif 3x, yang punya x itu di sebelah kiri. Berarti negatif 3x harus dinolkan. Diapakan? Lawan dari negatif 3x yaitu adalah dalam penjumlahan yaitu positif 3x. Berarti yang kiri juga ditambah dengan 3x. 6x tambah 3x yaitu adalah 9x dikurangi 17 sama dengan negatif 3x tambah 3x 0 tinggal 10. Nah, sekarang kita ingin negatif 17-nya ini menjadi 0. Kita apakan? Kita tambah dengan 17. Sekarang di sini lawan dari negatif 17 adalah positif 17. Berarti yang kanan juga ditambah dengan 17. Yang kiri, negatif 17 tambah 17 yaitu 0, hanya tinggal 9x. Yang kanan, 10 ditambah 17 yaitu 27. Nah, koefisien dari X adalah 9, kita bagi 9, yang kanan juga bagi 9. 9X bagi 9 adalah X, sama dengan 27 dibagi 9, hasilnya adalah 3. Maka himpunan penyelesaiannya, kita tulis, himpunan penyelesaian adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan 3 saja. Seperti ini. Kita lanjut ke soal yang ke nomor 6. Nah, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, sama seperti tadi, kita tulis dulu. Semakin kompleks. 9x dikurangi 2 dikalikan 3x ditambah 5. Sama dengan adalah 2. Nah, kita hilangkan yang punya tanda kurung. Ini kita kerjakan dulu. Berarti tinggal 9x negatif 2 dikalikan 3x hasilnya adalah negatif 6x. Negatif 2 dikalikan 5 hasilnya adalah negatif 10. Sama dengan 2 ini. 9x dikurangi 6x hasilnya adalah 3x dikurangi 10 sama dengan 2.
kita ingin yang kiri hanya ada yang bervariabel X. Berarti negatif 10-nya harus 0. Kita apakan? Nah, lawan dari negatif 10 adalah plus 10. Yang kanan juga ditambah dengan 10 juga. Maka yang kiri di sini tinggal 3X saja. 3X karena negatif 10 tambah 10 hasilnya adalah 0. Yang kanan adalah 2 tambah 10, 12. Koefisien dari X adalah 3, kita bagi dengan 3. Ini juga kita bagi dengan 3. 3X bagi 3 hasilnya adalah X. Yang kanan 12 bagi 3 adalah 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya bilangan 4. Nomor 6 sudah selesai. Kita lanjut nomor 7. Seorang anak laki-laki 5 tahun lebih tua dari adiknya. Jumlah umur mereka tahun ini adalah 25 tahun. Nah, berapakah usia kakak dan adiknya? Kita misalkan dulu. Misal, usia kakak adalah misalkan X tahun. Kemudian, kalau untuk usia adik adalah misalkan Y tahun. Nah, di sini kita tahu yang kakak pasti lebih tua kan. Nah, pertama X dikurangi Y. Nah, usia kakak dikurangi usia adik yaitu adalah 5 tahun. Karena selisihnya 5 tahun. Kemudian untuk yang kedua, jumlah umur keduanya yaitu X ditambah Y. Nah, umur kakak ditambah umur adik yaitu 25 tahun. Ini adalah persamaan yang pertama, ini adalah persamaan yang kedua. Persamaan pertama dapat kita rubah berarti menjadi X. Nah, kalau kita mau yang di kiri hanya ada X, berarti yang kanan, nah ini X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, kita mau menghilangkan Y-nya, nah, biar jadi 0, kita apakan? Kita cari lawannya. Lawan dari negatif Y adalah positif Y. Berarti yang ini kita tambah dengan Y. Yang kanan juga kita tambah dengan Y juga. Maka yang kiri hanya tinggal X sama dengan 5 ditambah Y. Persamaan yang baru ini kita masukkan ke dalam ini persamaan kedua. Nah, X-nya kita rubah. X-nya apa? Kita ganti dengan 5 ditambah Y. Nah, X-nya kita rubah menjadi 5 tambah Y. Ini ditambah Y sama dengan 25. Di sebelah kiri ini, di sebelah kiri tanda kurung yaitu tidak ada tandanya. Maka ini artinya adalah positif. Nah, kalau positif berarti tetap kita tulis 5 ditambah Y ditambah Y lagi sama dengan 25. Yang ada dalam kurung tetap Y tambah Y yaitu 2Y. Berarti di sini 5 ditambah 2Y sama dengan 25. Kemudian kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, ini kita geser dulu biar lebih mudah. Kita geser ke kiri. Nah, kita ingin yang di kiri hanya ada Y saja. Berarti 5-nya harus hilang. Lawan dari 5 yaitu adalah negatif 5. Maka di sini kita kurangi 5, yang kanan juga kita kurangi 5. 5 kurangi 5, 0. Ya, berarti yang kiri tinggal 2Y. Yang kanan 25 dikurangi 5, hasilnya adalah 20. Koefisien dari Y adalah 2. Kita bagi 2, ini kita bagi 2. Nilai Y yaitu adalah 20 bagi 2, 10. Sehingga usia adiknya adalah 10 tahun. Maka usia kakak berapa? Nah, kita masukkan persamaan satu tadi. Persamaan satu tadi yaitu adalah X dikurangi Y ini sama dengan 5. Berarti kalau Y-nya ini adalah 10, nah misal kita ganti, Y-nya kita ganti dengan 10, berarti X dikurangi 10 hasilnya adalah 5. Nilai X-nya berapa? Kita bisa menyimpulkan X-nya adalah 15. Atau kalau mau agak panjang,
Secara aljabar kita tulis. Nah, lawan dari negatif 10 adalah 10. Berarti tambah 10, yang sini juga tambah 10. Maka nilai dari X adalah 15. Sehingga usia kakak, nah, berarti usia kakak adalah 15 tahun. Nah, usia adik adalah 10 tahun. Oke, nomor 7 sudah selesai. Kita lanjut untuk nomor 8. Seorang adik perempuan berjalan dari rumah ke madrasah yang jaraknya 1,2 km. Setelah 12 menit pergi, kakaknya menyadari bahwa adiknya ketinggalan sesuatu dan bermaksud menyusulnya dengan naik sepeda. Jika adiknya berjalan dengan kecepatan 50 meter per menit dan kakaknya naik sepeda dengan kecepatan 200 meter per menit, berapa lama kakak dapat menyusul dan bertemu adiknya? Misalkan, di sini rumahnya, di sini rumah, di sini madrasahnya. Ini madrasah. Berarti jarak dari rumah ke madrasah ini adalah 1,2 km. Adiknya berangkat. Selama berapa waktu? 12 menit. Dengan kecepatan 50 meter per menit. Berarti kalau 12 menit adalah 12 dikali 50. Jadi jarak yang sudah ditempuh adiknya yaitu sejauh 600 meter. Kita ambil di sini kira-kira 600 meter nih. Di sini. Yaitu di sini 600 meter. Nah, setelah adiknya sampai di jarak 600 meter dari rumah, kakaknya menyusul. Kakaknya mau menyusul dengan kecepatan 200 meter per menit. Kira-kira waktunya berapa? Berarti saat bertemu adalah jarak dari adik ke rumah dengan kakak ke rumah itu sama. Misalkan jarak kakak ke rumah. Karena kecepatan yang digunakan kakak yaitu adalah di sini misalkan jarak adik. Ini jarak adik ke rumah ya. Ini sama dengan jarak kakak ke rumah juga. Jarak adiknya yaitu adalah, ingat jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. V kali T. V kecepatan, T waktu. Ini juga sama. V kali T. Nah, kecepatan adiknya berapa? 50 meter per menit. Waktunya adik. Waktu adiknya yang sudah ditempuh adalah 12 ditambah dengan waktu baru. Waktu yang ditempuh sama dengan kecepatan kakak yaitu 200 meter per menit dikali dengan waktunya. Sehingga ini adalah perkalian. Perkalian bentuk aljabar. 50 kali 12 yaitu adalah 600. Ditambah dengan 50 kali T yaitu 50 T. Sama dengan 200 T. Nah, seperti tadi, sekarang kita ingin agar lebih gampang yang punya variabel T kita pindah ke kanan. Nah, berarti ini untuk penulisannya agar lebih enak. Kita geser dulu. Oke. Nah, karena kita ingin yang punya variabel T di kanan, berarti lawan dari 50T adalah negatif 50T. Berarti yang di sini juga dikurangi 50T. 50T kurang 50T hasilnya 0, yang di kiri tinggal 600. Yang di sini 200T kurang 50T, yaitu adalah 150T. Variabel dari T adalah 150. Kita bagi 150. Di sini kita bagi 150. 150 dibagi T yaitu 150T dibagi 150 hasilnya adalah T. 600 dibagi 150 hasilnya adalah 4. Nah, berarti waktu yang dibutuhkan kakak untuk menyusul adiknya adalah 4 menit. Sehingga waktu
Yang dibutuhkan kakak untuk dapat menyusul adik adalah 4 menit. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 9. Sebuah mesin dapat memproduksi 240 barang dalam waktu 4 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan mesin tersebut untuk memproduksi 420 barang? Nah, cara mudahnya yaitu 240 barang dapat diproduksi selama 4 jam. Maka kalau untuk 1 jam ini dapat memproduksi berapa barang? Ya, di sini 4 ini dibagi dengan 4 kan. Yang di sini berarti juga dibagi dengan 4. 240 dibagi 4, hasilnya adalah 60 barang. Maka dalam waktu 1 jam bisa memproduksi 60 barang. Nah, kalau sekarang ada 420 barang, nah, berarti 60 menjadi 420 dikali berapa? Nah, 60 menjadi 420 ini dikalikan 8. Maka yang satu juga dikalikan 8. Sehingga perlu waktu 8 jam untuk memproduksi 420 barang. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan perbandingan senilai, yaitu kita tulis seperti ini. 240 itu bisa diproduksi dalam waktu 4 jam. Berarti kalau untuk 420 barang, ini berapa jam waktu yang dibutuhkan? Kita misalkan X. Nah, ini kita buat per ini sama dengan. Kita gunakan perkalian silang, yaitu adalah 240 dikali X. Nah, di sini 240 dikali X ini sama dengan 420 dikali 4. Sehingga 240X ini sama dengan, kalau dikali 4, 420 dikali 4 yaitu 1680. Nah, karena koefisien X adalah 240, kita bagi 240, ini juga bagi 240. Nilai X sama dengan adalah 8. Sama saja, silahkan kalian pilih cara mana yang lebih mudah. Untuk soal nomor 10. Tangki A memuat 35 liter air dan tangki B memuat 25 liter air. Setelah sebagian air dituang dari tangki B ke A, air di tangki A menjadi lebih banyak, yaitu 3 kali air dari tangki B. Tentukan banyaknya air yang dituang dari tangki B ke A. Kita misal ini adalah tangki A, yang ini adalah tangki B. Tangki A ini isinya 35 liter. Tangki B ini lebih sedikit, yaitu adalah 25 liter. Nah, dari B ke A ini dituangkan dari B ke A. Ternyata, nah, yang A ini yang baru. Nah, untuk tangki A ini tangki B. Nah, ini menjadi lebih banyak, yaitu menjadi 3 kali. Berarti kita misalkan X, 3X, yang ini adalah 1 kali, yaitu X. Sekarang perbandingannya, jumlah keduanya misalkan. Yang pertama ini 35, total airnya karena dituangkan tidak ada yang terbuang dan tidak ada yang bertambah. Maksudnya bertambah, jumlahnya tidak bertambah tetap. Maka total tangki A dan tangki B yang ini kalau ditotal 35 tambah 25 yaitu adalah 60 liter. Nah, karena tadi hanya dituang, nah berarti tidak ada air yang terbuang dan tidak ada air yang bertambah totalnya. Berarti kalau di sini tangki A dan tangki B, nah jika ditotalkan juga sama, yaitu 3X ditambah X. Padahal kedua ini nilainya sama, setara, karena airnya tidak ada yang terbuang dan juga tidak bertambah untuk totalnya. Maka persamaannya yaitu 3X ditambah X, yaitu sama dengan 60.
3x tambah x yaitu 4x. Ini sama dengan 60. Koefisien dari x yaitu 4, kita bagi 4, kita bagi dengan 4. 4x bagi 4 yaitu adalah x, sama dengan 60 bagi 4 yaitu adalah 15. Nah, maka tangki B ini, kan hanya x tadi kan, sebenarnya ini adalah 15 liter. Nah, tangki B karena 3x berarti berapa? 45 liter. B yang awalnya 25 liter, airnya dituang ke A. Dari awalnya 25 liter menjadi 15 liter. Berarti yang dituang ini adalah 10 liter. Yang awalnya 35 menjadi 45. Nah, maka yang dituang dari B ke A adalah 10 liter. Sekian untuk pembahasan ulangan persamaan linear satu variabel. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.